Halo guys, di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian gimana caranya berpikir. Karena gue ngerasa seringkali kita hanya sampai pada tahap merasa dan menduga dari apa yang kita lihat aja, sehingga belum benar-benar berpikir menggunakan otak kita. Contohnya kayak waktu dapat info baru di postingan sosmed misalnya. Kalau info tersebut sesuai dengan yang lagi kita rasain atau memvalidasi perasaan kita langsung setuju dengan info tersebut. Tapi kalau info itu bertentangan dengan yang kita ketahui atau yakini, kita langsung tolak. Permasalahannya adalah, kita jarang memberikan ruang bagi otak untuk berpikir dan mempertanyakan info tersebut seperti, apakah info yang aku dapetin ini beneran valid? Apakah info ini fakta atau cuma sekedar memvalidasi perasaanku aja? Iya, gue tahu. Kedengarannya agak ribet dan butuh waktu berpikir sedikit lebih lama. Tapi percayalah guys, kalau pola pikir seperti ini udah jadi kebiasaan, manfaatnya akan menyebar kemana-mana bagi diri kita untuk mengarungi kehidupan. Karena faktanya, seiring bertambahnya usia seseorang, akan makin banyak juga pilihan yang harus dia ambil dengan bijak. Hadirnya pola pikir mendalam ini berperan bagi seseorang untuk mengambil sebuah keputusan dengan cermat, sehingga nggak gampang FOMO dan ikut-ikutan kayak yang lainnya. Meskipun perlu digarisbawahi, nggak semua hal perlu dipikirkan terlalu mendalam. Ada kalanya kita perlu berpikir cepat dan nggak perlu dibikin ribet. Tapi yang sering jadi masalah adalah ketika seseorang memakai cara berpikir yang salah di situasi penting dalam hidupnya. Hal itu malah ngebuat keputusan yang dia ambil berujung jadi penyesalan di tengah jalan. Dan pada akhirnya, bingung mau melangkah kemana. Lah, emang kalau udah dipikir dengan mendalam, udah pasti nggak bakal bingung, Bang. Ya, nggak menjamin juga, tapi seenggaknya dengan dipikirkan secara mendalam akan jauh lebih memudahkan kita dalam menganalisis suatu masalah dan ngebuat kita jadi nggak gampang nyerah ketika bingung atau tersesat di tengah jalan. Lalu, bagaimana cara melatih otak kita agar terbiasa berpikir secara mendalam? Cara pertama dan paling sederhana adalah bertanya pada diri sendiri pada kehidupan sehari-hari. Misalnya sebelum check out barang, kita dapat mencoba melatih tangan kita agar terbiasa berhenti sejenak, lalu memberi ruang bagi otak kita untuk berpikir dan bertanya, apakah aku memang perlu barang ini atau hanya pengen aja? Apakah ada hal lain yang lebih penting yang harus aku dahulukan dari barang ini? Apakah manfaat yang aku dapat worth it dengan uang yang aku keluarkan untuk barang ini? Dengan melakukan kebiasaan ini, lama-lama otak akan terbiasa untuk berpikir kritis dan lebih mendalam sebelum bertindak. Selain itu, dapat bermanfaat juga agar terhindar dari rasa menyesal akibat terburu-buru. Cara kedua yang bisa diterapkan adalah ketika akan mengambil keputusan dalam hidup, kita bisa coba melatih diri sendiri untuk bertanya dan membedahnya agar lebih terstruktur. Misalnya, ketika baru lulus kuliah terus masih bingung mau ngapain. Kita bisa menanyakan pada diri sendiri apakah ada tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai, lalu bagaimana cara mencapai ke sana, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mencapai ke sana, dan hambatan apa yang kemungkinan terjadi dalam mencapai tujuan itu. Memang sih terdengar agak ribet, tapi justru dengan membedahnya akan ngebantu memudahkan langkah kita untuk menuju ke sana dan punya persiapan lebih matang dalam menghadapi masalah yang akan datang. Cara yang ketiga adalah dengan berdiam diri dan berpikir. Salah satu kebiasaan yang gue lakuin sebelum tidur adalah mereview kegiatan seharian pada hari itu. Misalnya di hari itu gue berkomunikasi sama orang tua gue. Nah, dari kegiatan itu, gue membedahnya dengan apakah cara gue berkomunikasi dengan ortu udah baik dan sopan, atau ada yang perlu ditingkatkan. Lalu cara gue dalam memanfaatkan waktu pada hari itu. Apakah gue udah gunain dengan maksimal, atau masih banyak yang terlewat dan gagal. Setelah selesai mereviewnya, gue kumpulin semua kegiatan yang perlu adanya perbaikan, terus gue coba buat ningkatin di hari-hari berikutnya. Lalu untuk kegiatan yang gue rasa udah cukup baik, gue coba pertahanin semaksimal mungkin buat kedepannya. Pada awalnya emang perlu effort biar semua itu bisa jadi kebiasaan. Tapi semangat buat terus menjadi lebih baik dalam berpikir maupun bertindak sebagai manusia, membuat perubahan itu bisa dilakukan. Karena gue percaya, nggak ada balasan dari kebaikan selain kebaikan juga. Semoga video ini dapat membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.